Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di sini, Gus Motolovers, di channel otomotif yang akan membahas khususnya roda 2. Oke, jadi video kali ini seputar dunia jagat otomotif yang lagi viral nih guys, yaitu terkait masalah rangkai SAF dari pabrikan Honda yang semakin kesini semakin ramai diperbincangkan oleh jagat otomotif gitu ya. Nah, oke. Jadi kenapa gue bikin lagi terkait masalah ini ya, memang sebelumnya gue udah pernah bikin pembahasan mengenai berita ini ya di sekitar seminggu yang lalu. Nah teman-teman bisa nonton langsung, linknya ada di deskripsi. Nah kenapa sekarang gue bikin lagi, karena semakin kesini beritanya semakin ramai guys ya. Jadi akhirnya gue bikin lagi biar supaya lebih afdol lagi gitu ya, karena ini ada informasi penting nih. Kemarin dari pihak KHM langsung itu sudah mengeluarkan informasi yang sangat penting nih ya buat teman-teman yang saat ini motornya mengalami kendala yaitu di rangkai SAF-nya yang mengalami kropos, patah ataupun berkarat. Nah, jadi perlu disimak nih buat teman-teman. Oke. Oke, lanjut guys ya. Nah, yang pertama dari pihak KHM itu kemarin sudah mengeluarkan informasi penting nih buat teman-teman yang saat ini motornya sedang mengalami kendala, yaitu salah satunya rangka kropos, rangka berkarat maupun rangka patah, dan tentunya yang rangkanya itu rangka SAF guys ya. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku nih guys. Nah, yang pertama ya, teman-teman itu bisa mengklaim garansi terkait masalah rangka SAF yang patah ini itu sekitar 1 tahun dari awal pembelian. Nah artinya, jadi teman-teman misal motornya di atas 1 tahun itu sudah tidak bisa namanya mengklaim garansi terkait rangka SAF ini guys. Nah, dan yang kedua ada syaratnya, yaitu teman-teman harus menyiapkan KTP, dan yang kedua STNK, dan selanjutnya BPKB. Nah itu dengan catatan sekali lagi motornya di bawah 1 tahun. Nah berkas-berkas itu tadi, nah itu nanti dikumpulkan, nah diserahkan langsung ke AHAS lah, ke AHAS, bengkel AHAS mungkin, atau ke dealernya. Nah itu nanti akan ditembuskan langsung ke AHM-nya langsung, nah supaya ada namanya penggantian spare part rangka SAF ini. Nah itu pun tidak mudah langsung guys, artinya barang ini tidak ready gitu ya, melainkan barang ini inden itu kurang lebihnya selama 6 bulan guys ya. Nah, cukup lumayan lama ya, karena barangnya ini tidak ready gitu ya. Nah, artinya harus dipesan terlebih dahulu gitu. Nah, yang selanjutnya, nah kalau di atas 1 tahun, nah itu ternyata sudah tidak bisa mengklaim garansi terkait masalah rangkai SAF ini. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman ya. Nah, di sini dari pihak KHM kemarin itu memberikan informasi gitu ya terkait masalah berita ini, yang motornya sudah di atas 1 tahun itu sudah tidak bisa mengklaim garansinya lagi. Tetapi di situ pihak KHM-nya langsung itu memberikan harga dari rangka SAF ini buat teman-teman yang motornya mengalami kendala di kerusakan rangka SAF ini. Nah, tentunya dengan motor yang sudah menggunakan rangka SAF. Artinya kalau motor teman-teman nih ya itu belum menggunakan rangka SAF itu tidak bisa gitu, artinya tidak bisa mengklaim garansi gitu ya. Kalaupun itu patah ya beda lagi ceritanya gitu. Nah jadi ada beberapa syarat gitu ya. Nah yang pertama, apabila bisa mengklaim garansi itu kurang lebihnya sekitar 1 tahun dari awal pembelian. Nah dan yang kedua, motor teman-teman yang sudah habis masa garansinya 1 tahun itu teman-teman bisa membelinya dengan harga, nah ini nanti gua spill harganya ya, harga rangka SAF dari beberapa motor yang sudah menggunakan rangka SAF ini. Salah satunya ialah New Scoopy, New Genio, New Beat, dan Vario 160. Nah itu merupakan beberapa tipe motor metik Honda yang sudah menggunakan rangka SAF. Itu tahun muda semua guys ya, awal mulanya memang dari tahun 2019. Itu yang pertama menggunakan yaitu motor Honda Beat atau New Beat gitu ya. Nah Beat Street, nah itu sudah menggunakan rangka SAF awal di tahun 2019 sampai sekarang gitu. Nah kenapa beritanya semakin kesini semakin ramai? Nah karena memang
seperti kita ketahui ya teman-teman, ini kalau bermain media sosial itu semakin kesini ya ada yang bisa memahami, ada juga yang tidak memahami gitu ya. Maksudnya begini gitu ya, karena contohnya beginilah nih, berita ini nih lebih lucu nih guys ya. Ini kan motor sudah di atas 3 tahun nih. Nah ternyata si penggunanya ini iseng ngebuka bodi motor ini. Nah ternyata di rangkanya ini terdapat karat guys gitu ya. Nah itu kan motor sudah di atas 3 tahun guys, artinya motor ini sudah pernah dipakai gitu loh. Nah ya wajar kalau menurut gua mah gitu ya, kenapa motor ini rangkanya kropos gitu ya, berkarat, itu kalau menurut gua wajar karena motor ini sudah dipakai gitu loh. Terkecuali ini, nah teman-teman beli motor nih dari dealer ya, darinya langsung beli baru gitu ya. Nah pas sampai rumah, pas dicek ternyata motornya rangkanya mengalami patah, kropos ataupun berkarat. Nah, itu wajar kalau teman-teman bisa memberitakan berita ini ke media sosial, bahkan langsung bisa tembus ke HM-nya, langsung bisa mengklaim ganti langsung gitu. Kan ini kan motor udah dipakai, berarti kan ya artinya lucu gitu loh kalau teman-teman kok ikut-ikutan memberitakan berita ini biar semakin ramai gitu ya. Efeknya apa? Nah efeknya ini guys, ini kasihan ya buat teman-teman ataupun masyarakat luar, yang masyarakat awam gitu ya tentunya, yang belum mengetahui atau enggak kurang memahami lah terkait masalah berita otomotif ini. Kan kasihan gitu, tadinya mungkin sudah ada yang pesan gitu ya, ataupun yang tadinya ingin beli jadinya nggak jadi. Karena apa ya? Ini karena berita ini gitu ya. Karena beberapa teman-teman di luar sana, kalau nggak masyarakat awam yang belum paham di dunia otomotif, khususnya dunia permotoran, pasti kan jadi lebih was-was lagi gitu ya. Yang tadinya ingin wah mau beli motor inilah, mau beli motor ini, ternyata nggak jadi karena adanya berita ini gitu ya. Maka buat teman-teman tolonglah lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, jangan mengedit-edit gambar yang enggak gitu loh. Artinya dari motor benar dibikin jadi seolah-olah motornya patah lah atau beginilah gitu, itu kan nggak baik gitu loh. Kasihan gitu ya buat orang-orang yang sudah terlanjur pesen ataupun yang tadinya ingin beli gitu ya. Optimis aja gitu, artinya teman-teman ini yakin gitu loh dengan sesuai pilihan teman-teman gitu, jangan terpengaruh oleh berita yang enggak gitu. Nah selanjutnya ada postingan lucu nih guys ya. Jadi seolah-olah ini kesempatan gitu ya bagi Yamaha dan Suzuki nih gitu ya. Kalau menurut gue sih lucu gitu ya. Kalau kok kenapa bisa dibilang lucu, karena lagi viral-viralnya terkait masalah rangka esap dari Honda ini. Nah dari pabrikan Yamaha dan Suzuki ini seolah-olah ingin mendongkrak popularitas di motor metiknya kembali gitu ya. Nah salah satunya ada banner ini nih guys ya, lucu gitu bannernya. Jadi di situ bertuliskan rangka Yamaha kokoh dan kuat gitu loh. Nah jadi seolah-olah ini supaya apa namanya ya, supaya dari pabrikan Yamaha ini mendongkrak popularitasnya, artinya ingin mengalahkan dari Matic Honda ini yang lagi istilahnya dijelek-jelekan gitu loh oleh pengguna Matic ini gitu ya. Nah kemudian dari Yamaha ini ternyata guys ya, itu ada pembuktian langsung, yaitu itu disaksikan langsung oleh media otomotif ya. Di situ dari pihak Yamaha-nya langsung ini membongkar salah satu tipe motor Matic mereka, itu diberitakan langsung oleh media otomotif. Nah di situ membuktikan motor ini langsung dibongkar dan diuji kualitasnya gitu ya. Artinya membandingkan lah, bisa dikatakan membandingkan antara motor Honda yang menggunakan rangka esap dan motor Yamaha ini gitu. Nah artinya kesempatan nih buat Yamaha dan Suzuki ingin menyaingi atau mendongkrak popularitas market pasaran motor Matic mereka gitu. Nah selanjutnya guys ya, for your information aja nih buat teman-teman ya. Ya artinya biar tidak semakin enggak gitu loh. Artinya berita yang benar tidak disalahkan gitu. For your information aja nih buat teman-teman ya di luar sana ya. Misal nih ya, katakanlah posisi teman-teman di luar sana ada yang saat ini menjadi seorang karyawan perusahaan. Nah misalnya nih perusahaan teman-teman itu membuat suatu produk ya, entah itu produksi barang maupun bahan makanan. Nah itu kan tiap hari teman-teman kan bikin gak cuma satu ya, bahkan ratusan, ribuan, bahkan jutaan produk itu setiap hari yang teman-teman bikin. Nah pastinya di antara produk yang teman-teman bikin itu ada yang namanya barang reject guys. Artinya itu tidak lolos standarnya gitu loh, pasti kan di rejectnya kan. Nah itu artinya tidak diperjualbelikan gitu, artinya nanti didaur ulang lagi, dibikin kembali yang memenuhi sesuai standar gitu. Nah kalau ada yang bertanya, itu kan motor sudah dibikin dan sudah jadi gitu ya, artinya sudah memenuhi syarat kemudian diperjualbelikan ke masyarakat gitu ya. Emang tidak ada yang namanya pengecekan bang? Jadi begini guys ya, namanya perusahaan, nah disitu ada yang namanya
quality control atau QC. Nah, tugas QC itu adalah mengecek. Nah, itu tadi ada yang bertanya, emang tidak dicek oleh QC? Nah, jadi begini guys ya, perlu teman-teman ketahui aja nih ya. Perusahaan itu ada yang namanya QC. Nah, QC itu sebenarnya bukan pihak pertama guys. Artinya, nah dari pihak perusahaan itu pertama itu ada yang namanya, kalau di otomotif ya, di pabrik otomotif ada yang namanya insinyur. Nah, insinyur itu yang membuat gitu ya, yang mendesain. Nah, dengan bahan-bahan seperti ini, dengan kualitasnya seperti ini, nah nanti disetujuin nggak nih oleh pimpinan perusahaan apabila ingin mengeluarkan produk ini nih. Nah, apabila produk ini cocok dan memenuhi kualitasnya, artinya dari keamanan, dari fungsinya gitu ya, nanti itu diajukan langsung oleh pimpinan pusat. Nah, kemudian membuat persetujuan nih apabila ingin memproduksi barang ini. Nah, apabila barang ini sudah disetujuin dan langsung diproduksi, nah itu baru QC ambil alih guys. Artinya begini, nah misal barang ini sudah diproduksi nih, nah dan ada contoh standarnya, kualitasnya seperti ini. Nah, itu dari QC itu baru mengecek. Nah, mengecek dan QC ini dikasih contoh standarnya gitu loh. Barang ini cocok nggak nih, atau barang ini sesuai nggak nih, barang ini rilis nggak nih untuk diperjualbelikan. Nah, apabila barang ini sudah jadi dan tidak memenuhi kualitas, artinya tidak akan diperjualbelikan. Dan apabila barang ini memenuhi standar, itu pasti layak ataupun dirilisin dan untuk diperjualbelikan ke masyarakatnya. Sama seperti itu guys, sebenarnya di pabrik otomotif juga seperti itu gitu loh. Jadi tidak hanya di pabrik makanan, barang, maupun pabrik motor seperti ini gitu ya. Bahkan dari informasinya sih ada sekitar 1 jutaan motor dari yang menggunakan angka SAM ini guys, yang sudah dipasarkan di masyarakat Indonesia gitu, bahkan di luar negeri gitu. Nah, dari situ kan pasti ada yang namanya, dari 1 juta produk itu katakanlah pasti ada yang namanya yang tidak sesuai standar, artinya cacat gitu ya. Nah, itu mungkin ya memang yang artinya yang tadinya tidak sesuai standar, kenapa bisa lolos gitu ya. Nah, itu kembali ke bahan-bahannya tadi sih, yang kalau menurut gua guys ya, karena memang mungkin kalau dari pas awal pengecekan barang ini udah sesuai dengan kriterianya, artinya sudah memenuhi standar, makanya dari QC-nya memperbolehkan untuk diperjualbelikan gitu ya. Artinya sudah barang ini sudah memenuhi kualifikasi standar, artinya boleh dipergunakan dan diperjualbelikan gitu. Nah, untuk yang mengenai terkena masalah ini nih, masalah rangkai sapropos gitu ya, patah bahkan berkarat, itu kembali kalau menurut gua ke bahannya guys. Karena memang kalau menurut gua pribadi ya, rangkai sap ini memang bahannya aluminium guys. Nah, kenapa dari pihak Honda ini mengganti dari frame tubular yang berbahan besi gitu ya, itu mengganti dengan rangkai sap. Nah, tujuannya sebenarnya ingin mengurangi yang namanya bobot kendaraan ini, artinya supaya performanya jauh lebih baik, artinya lebih enteng gitu dari kendaraan ini gitu ya. Padahal kalau menurut segi ketahanan atau kekokohan itu lebih bagusan yang frame tubular besi guys, karena memang bahannya besi, kalau ini kan aluminium gitu ya. Bahkan dari materialnya pun beda guys ya, kalau ini kan aluminium dan yang ini besi, pasti jauh lebih kuat yang besi gitu ya. Karena memang tujuan utamanya dari pihak Honda mungkin yaitu ingin mengurangi yang namanya bobot kendaraan dan menambah performa atau menambah kecepatan dari motor matic yang menggunakan rangkai sap ini gitu ya. Nah, ternyata makin kesini ada yang mengalami yang namanya rangka patah, kropos maupun berkarat gitu ya. Intinya buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kendala di rangka esapnya patah, kropos maupun berkarat, itu yang gue informasikan tadi ya, ketika di bawah 1 tahun motor ini tuh teman-teman bisa mengklaim garansi dengan syarat tertentu, yaitu dengan syarat KTP, STNK dan juga BPKB. Nah, apabila motor teman-teman mengalami masalah rangkai sap ini ya, itu di atas 1 tahun itu sudah tidak bisa yang namanya mengklaim garansi ke pihak KHM-nya langsung. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa membelinya dengan uang pribadi teman-teman dengan harga yang tadi gua cantumin ya, gua informasiin. Nah, itu harganya segitu. Nah, artinya teman-teman tidak perlu khawatir lagi gitu. Nah, ya memang kalau menurut gua pribadi ya, teman-teman bisa mengganti pilihan motor teman-teman apabila tadinya ingin membeli motor Vario 160. Ada sih pilihannya, itu PCX. PCX itu rangkanya tidak bukan rangka esap guys, artinya dia masih frame tubular yang jauh lebih kuat. Yaitu kalau menurut pendapat saya pribadi gitu, buat teman-teman yang ingin mengganti yang tadinya pilihannya
Vario 160 misalnya ingin pindah ke VCX yang mungkin pilihannya lebih baik, karena dari harga dan mesinnya pun sama, nggak ada bedanya guys. Nah, oke, jadi mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman nih yang khususnya pengguna Matic Honda ya nih ya. Apabila mengalami kendala yang tadi, teman-teman sekali lagi bisa mengklaim garansi ke pihak KHM-nya langsung, dan apabila sudah tidak ada masa garansinya, teman-teman bisa membelinya dengan uang pribadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya guys, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya roda 2 buat teman-teman pecinta otomotif di luar sana. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.